termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu, jangan kau gosip gurumu, kau bully di medsos. Gurumu menerangkan, kau baku WhatsApp dalam kelas. Lihat kau itu keteknya bapak, basah ya. Gimana bagus ilmumu bos. Ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustaz? 1, jangan pernah tinggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu salahnya, itu kan selalu kita muliakan orang tua, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya. Caranya 1, jangan pernah tinggalkan rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya mau pergi belajar kelompok. Mak, saya mau ke warung. Meskipun itu dekat, izin. Kalau izinnya orang tua itu adalah berkahnya Allah. Mak, mau kak dulu pergi berjamaah. Nah, pergi mina. Dan jangan lupa selalu minta izin. Itu izin kemana saja. Pulang ke sekolah, meskipun orang tua sudah tahu kita di sekolah, tapi kalau mau lanjut lagi pergi kegiatan lain, lapor sama orang tua kita. Mak, ini ada tambahan kelas, saya tidak pulang jam 2, saya pulang nanti jam 4. Insya Allah mak, jangan makin cemas, saya baik-baik di sekolah. Tenang perasaannya mama. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Kecil jadi wakil bupati seperti Pak Irwan. Mau ganti Pak Irwan? Mau? Pasti mau. Tapi biar nih 2 periode dulu dia. Ya. Coba adik-adik sekalian, birrul walidain. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Yang kedua caranya, minta izin. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan kau pernah tidak cium tangannya orang tuamu. Ini kalian pergi sekolah cium tangan. Bagaimana caranya? Saya curiga kau tidak cium bos. Musuledin ji. Namanya cium tangan itu begini. Saya kalau cium tangannya kedua jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Kan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini. Coba Meki, sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Batena sopan sama cowoknya, terserah aja kita kak. Kalau baik nih baik mak juga. Kalau menurut tak baik kak ikut mak. Tolong. Saya bilang kenapa kak baik sekali kok sama cowokmu itu, no hormatinya itu cowokmu. Nah bilang anu kak baik sekali ki, kemana-mana na antar kak, na jemput kak, karena ada mauna. Coba, dan apa maunya itu yang paling berharga dia cari sama kau. Adek, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati, pret. Ayo, muliakan orang tua. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tes vokal dulu, tes vokal. Kita tes mana lebih kencang suaranya adik pelajar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dulu, perempuan diam. Ayo, tes vokal. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah.
Salamullah ala yasin habibillah. Tap. Cewek lagi. Ahwat. 1. Salatullah. Dia bukan kecil, tapi syahdu. Memang itu suara perempuan menggetarkan jiwa. Makanya cewek-cewek kalau kau ditelepon cowokmu, kau tegas. Jangan mendayu-dayu suaramu. Halo dek, ya kenapa? Itu baru. Langsung lari tuh cowok. Kamu di mana dek? Ada di rumah. Tanya-tanya apa ini? Insya Allah kau terjauh dari setan. Tapi kalau ke Waalaikumsalam. Kelepak-kelepak. Di mana dek? Rumah aja kan. Nah, adik sekalian, ayo muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, mereka sudah lanjut usia, mereka sudah usur, kalian pelihara, jangan kalian berkata kepadanya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, tapi berkata-katalah keduanya dengan qawlan karīma, kata-kata yang mulia. Ayat ini mengajarkan, 1 tadi minta izin setiap keluar rumah, 2 setiap keluar rumah cium tangannya orang tuamu, yang ketiga jangan kalian berbicara kasar kepada orang tua. Tidak boleh suara anak lebih keras suaranya daripada ibunya. Fikri, ya mak. Itu etikanya. Fikri, ya mak. Nah itu tidak beradab itu. Ya, itu Al-Quran mengajarkan suara anak tidak boleh lebih keras dari suara ibumu. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Alhamdulillah bunda, sehat, bahagia, di kelas tadi aman. Itu anak yang baik. Tidak boleh lebih keras dari suara ibu. Ajaran agama. Apalagi kalau kalian berjalan dengan orang tua, maka anak yang soleh dan soleha. Kenapa itu heboh di belakang? Ada ular? Temanmu kentut? Terus kenapa mi kalau kentut? Bau. Jangan kau heran, namanya juga kentut pasti bau. Nanti kau ribut kalau dia harum kentutnya. Ini tidak normal ini. Nah bilangi kak hitam Ustaz. Mau dia apa kau memang hitam? Yang kau marah, bertengkar. Nggak enak Ustaz. Nah bilangi kak pesek. Ya memang kau pesek. Yang jelek kalau nak bilangi kau mancung. Itu menghina itu. Itu menyesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya? Sudah. Janganlah pernah kalian berjalan bersama orang tuamu kecuali berada di belakangnya. Itu adab. Tidak boleh kita ada orang tua berdua, kita di depan, orang tua kita ini malah kita lebih jauh. Karena bilang, tua mi orang tuaku, malu-malu kak nak lihat temanku. Ya, nah ini karena waktu yang terbatas, adik-adik sekalian, birrul walidain, baik-baik sama orang tuamu. Ustadz, orang tuaku tidak sembahyang. Ustadz, orang tuaku tukang judi. Ustadz, orang tuaku jelek sifatnya, tidak dia urus saya. Sifat dosa-dosa orang tuamu urusannya kepada Allah, bukan kau yang punya urusan. Urusanmu adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tapi dia jahat Ustaz.
belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, penyembah berhala. Tapi Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah berfirman, Ibrahim, ingat kau, jangan kau lawan bapakmu. Itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Coba, tidak boleh itu. Mentang-mentang kau tinggi sekolahmu, bapakmu cuma tidak tahu. Apa tong kita tahu, Pak? Tidak boleh. Ibu tahu apa? Ibu zamannya zaman behola, ini zaman digital. Tidak boleh. Milenial, mana kok milenial kalau kurang ngajar kok akhirnya mil akhirat kok. Ya? Sudah. Berikutnya lagi, resep. Setelah birrul walidain, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar, adik. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun perintah tentang baca, membaca. Tapi adik-adik sekarang budaya literasinya hilang, budaya membacanya hilang. Mereka hanya lebih senang menggoogling, mereka lebih senang copy paste. Akhirnya malas menulis, malas membaca. Apa yang terjadi? Akhirnya kamu jadi generasi malas yang apa kata hoax itu yang ada di otakmu. Baca, menulis. Orang kalau membaca lalu dia tulis, memorinya lebih kuat daripada sekedar membaca saja. Nah, seperti ini saya ini tidak pernah pesantren. Tapi kalau pergi ke pengajian begini bawa ke catatan. Ku catat, pulang ke rumah baru ku baca ulang. Berarti 2 kali saya dengar, 2 kali terulang, berarti memorinya tertanam dengan baik. Belajar. Enak itu orang kalau tinggi ilmunya, bos. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu, pengetahuan dan iman yang baik. Mana buktinya? Diangkat derajat. Biar saya terlambat datang, tapi Ustaz di depanki. Meskipun saya terlambat datang, apa bagianku? Kepala kambing. Kue enak-enak semua, Pak. Ada juga temanku tinggi sekolahnya tapi tidak tahu mengaji, berarti imannya kurang. Di mana dia? Di belakang, takut disuruh mengaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu Allah sudah angkat derajat, Pak. Saya kemana-mana pergi ceramah, alhamdulillah tuh ke luar negeri, ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Berdekatan sama Lili. Itu enggak gampang itu masuk ke Amerika, enggak gampang dapat visanya itu Amerika. Waktu itu 42 orang yang tes, cuma 2 yang lulus, salah satu di antara saya. Biar banyak uangmu kalau Amerika bilang enggak boleh kau masuk negara aku, enggak masuk. Coba, ada kan pernah menteri tentara bintang, enggak bisa diterima sama Amerika. Ke Italia, ke Roma, tahu aja ke Roma toh? Ke Jepang, Filipina Selatan, ke Singapura, ke Turki. Oh, Masya Allah. Semua itu hebatnya dibayarkan tiket KUPP. Bukan saya bayar. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Karena apa? Ilmu. Makanya belajar. Belajar adik-adik sekalian. Kalian bodoh kalau waktumu habis hanya untuk googling saja. Apalagi lihat-lihat film porno. Periksa mi HP-mu, periksa BD HP-nya. Dan semua itu gambar-gambar cabul di HP-nya. Nah, adik-adik sekalian manfaatkan. Kalian hanya generasi malas kalau tidak mau belajar. Kita dulu susahnya belajar. Mau belajar tidak ada kitab. Ada kitab bahasa Arab lagi. Bisa dibaca tidak tahu artinya. Ayo. Sekarang semua kitab-kitab ada terjemahannya. Dan semua ada di Google. Kita dulu mana ada Google? Tidak ada. Setengah mati kita cari sendiri itu ilmu. Maka kalian bodoh kalau tidak memanfaatkan fasilitas itu untuk mengisi diri. Belajar. Ya. Nah, berikutnya lagi. Setelah kau berusaha dengan baik, bertawakallah kepada Allah. Tamat SMA, saya daftar kedokteran. Saya dulu fisika 1. Jadi dulu kan jurusan kita itu ada fisika, biologi, bahasa, budaya. Nah, fisika itu kelas paling tinggi.
grade-nya. Sudah fisika ada lagi, fisika 1, fisika 2, fisika 3. Saya fisika 1. Mendaftarlah saya fakultas kedokteran. 3 kali ikut UMPTN. Tidak lulus. Saya bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa kalau saya lulus 7 hari. Saya puasa. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu pengumuman tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Kenapa saya tidak lulus? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya lulus di Sospol. Ilmu komunikasi. Saya dosen di komunikasi sekarang. Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak jadi dokter. 1 tahun setelah saya kuliah di Sospol, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Saya turun tolong ini orang tabrakan, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat itu di video saja, saya lihat orang yang berdarah, langsung pening saya punya perasaan. Bisa hilang saya punya konsentrasi. Seolah-olah malaikat berkata, bagaimana kau mau jadi dokter Ustaz Dasat? Nah kau tidak bisa lihat darah cilaka. Sudah, saya daftar lagi akabri. Mau jadi tentara akabri penerbang. Begitu saya pergi jalan Pertamina, depan kantor Pertamina Makassar, jalan Garuda. Saya pergi daftar tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau kasih pendek saya? Temanku lulus kepolisian waktu itu. Sekarang dia di Polda Sulbar. 1 bunga, reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau sendiri. Dulu saya tidak jadi dokter, temanku yang jadi dokter. Pernah beberapa tahun yang lalu, dia tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, dok pulang ke Lebaran? Tidak. Kenapa? Mahal Ustaz, bisa 16 juta 1 kali jalan. Habis uang, di mana kita dapat uang pegawai negeri begini Ustaz? Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustaz. Kemana-mana terbang gratis. Dibayarkan. Meskipun saya tidak jadi dokter. Hari ini saya ceramai ibu dokter di belakang. Ibu dokter ini cerdas. Tidak gampang itu orang jadi dokter. Inilah korbannya. Mau jadi dokter tapi tidak jadi dokter. Tapi Allah Maha tahu. Adik-adik sekalian berikhtiar, belajar, berdoa, muliakan guru dan ibu bapakmu. Ternyata apa yang kau mau tidak Allah kabulkan. Percaya bahwa Allah kasih kau yang lebih baik dari yang kau minta sekarang. Yang penting ikhtiar. Jangan dah ikhtiar pasrah saja. Ya kalau lulus, tidak dongo. Ya? Nah, adik-adik sekalian, terakhir sekali. 2019 ini adalah tahun politik. Bagi mereka yang sudah punya hak pilih, jangan kau golput. Piko menoblos deh. Terserah kau mau coblos mana. Tapi ingat, coblosanmu itu menentukan masa depanmu. Bodoh kamu kalau kau bilang tidak ada urusan dengan itu. Bodoh kamu. Salah kalau kau bilang tidak ada gunanya ngurus-ngurus politik. Salah. Mana contohnya? Nah, kau bilang nggak usah urus pileg, nggak usah pergi cari caleg, nggak usah ngurus pilpres, nggak ada hubungannya sama hidupmu. Oke, kau bilang begitu. Kau belajar saja dengan baik, belajarlah kau dengan baik. Mulai SMA, kuliah, IP-mu 4,0. Tapi karena negara ini tidak beres yang kau pilih, kau tidak mau memilih orang baik, akhirnya apa?
tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Puluhan ribu kagian yang cerdas tidak dapat lapangan kerja karena diganti sama orang asing. Itu bahayanya kalau kau tidak mau berpolitik. Kau cerdas, sarjana, IP-mu bagus, tapi kau tidak dipakai. Kenapa? Banyak tenaga kerja asing yang masuk ke negaramu. Maka kau tersisi. Sebagai tuan rumah, hak pemilik Republik Indonesia, kamu hanya jadi penonton di negaramu. Itu bahayanya kalau kau tidak berpolitik. Maka cari orang yang betul-betul layak untuk kau pilih dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu juga jangan bilang, ibu-ibu guru jangan bilang, jangan urus politik, urus saja daganganmu. Kau urus daganganmu betul, dari pagi kau buka toko sampai malam. Tapi karena pemerintah memasukkan retail-retail barat, retail-retail orang kaya masuk, akhirnya buka Alfamidi, Alfamart, Alfa dan segalanya. Hilang kau punya toko kedai, tutup. Itulah sehingga tidak boleh orang bilang jangan berpolitik. Maka Belanda Snok-Horgronya mengatakan biarkan orang Islam kalau mau haji kasih fasilitas pergi haji. Biarkan orang Islam kalau mau dia sholat, kalau perlu bangunkan masjid. Biarkan mereka kalau mau dia puasa, kalau perlu bimbing dan amankan dia berpuasa. Tapi jangan kau kasih ekonomi dan politik. Kalau dia ambil ekonomi dan politik, hancur kalian. Dia kuasai kau na babat kau. Dan nak kasih kau bagian untuk itu. Maka dia bilanglah politik itu kotor. Ulama jangan berpolitik. Itu salah. Saya dosen ilmu politik. Saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan itu diajarkan politik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jelas? Kalau sudah jelas, sudah nih. Cukup saya kira. Terima kasih Ibu Dokter yang mengundang saya datang ke tempat ini. Adik-adik tidak bakal ketemu seandainya bukan Ibu Dokter ngundang saya. Banyak yang minta. SMA apa itu tadi bilang Bapak? Apa itu? Ya. Suruh aku, tapi Allah takdirkan saya ada di tempat ini. Alhamdulillah, maka kalian manfaatkan apa yang saya sampaikan tadi. Belajar dengan baik, muliakan gurumu, muliakan orang tuamu, bertawakal kepada Allah, maqamam mahmuda. Allah angkat derajatmu kelak insya Allah. Demikian.